Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Teknik Informatika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, kelas 3C kelompok 13, yang beranggotakan saya Anindya Tricahyani dengan NIM 112009100000053 bersama teman saya Ramadhani Hanifuddin dengan NIM 112009100000105 akan membawakan penjelasan tentang cara kerja komputer dengan sidik jari sebagai tugas UTS mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer yang diampu oleh Ibu Neni Anggraini. Manusia pada dasarnya memiliki sesuatu yang unik atau khas yang hanya dimiliki oleh dirinya sendiri. Salah satunya adalah sidik jari. Sidik jari dapat digunakan untuk mengidentifikasi tiap manusia tanpa harus takut tertukar atau termanipulasi. Hal itu didukung oleh sebuah teknologi yang disebut biometrik. Biometrik adalah metode untuk mengidentifikasi atau mengenali seseorang berdasarkan karakteristik fisik atau perilakunya. Pilihannya cukup beragam, mulai dari sidik jari, pola wajah, hingga lapisan iris dari mata. Nah, di video kali ini akan dibahas salah satunya, yaitu tentang cara kerja komputer dengan sidik jari yang akan dijelaskan oleh teman saya. Secara sederhana, cara kerja sensor fingerprint adalah dengan merekam dan membaca sidik jari seseorang. Maka, sebelum menggunakan alat fingerprint untuk berbagai kebutuhan, hal yang pertama kali perlu dilakukan adalah merekam pola sidik jari pengguna terlebih dahulu. Perekaman dilakukan agar alat sensor fingerprint dapat mengenali sidik jari, kemudian mencocokkan data atau melakukan identifikasi pengguna. Pada umumnya, semua alat sensor fingerprint menggunakan cara yang sama untuk merekam sidik jari penggunanya. Seorang perlu meletakkan sidik jari beberapa kali. Jika terjadi kendala atau kesalahan atau kegagalan dalam proses perekaman, alat sensor fingerprint akan memberikan tanda atau pemberitahuan untuk mengulangi proses perekaman kembali. Pada umumnya, sensor fingerprint menggunakan 3 alat atau 3 cara untuk membaca sidik jari, yaitu dengan cara optical scanner, capacitive scanner, serta ultrasonic scanner. Optical scanner adalah metode yang hampir serupa dengan cara kerja mesin fotokopi. Bagian paling luar dari optical scanner adalah sebuah area untuk menempatkan sidik jari atau permukaan sentuh. Kemudian bagian selanjutnya terdapat lampu bridge atau pemancaran cahaya yang difungsikan untuk menerangi permukaan ujung jari. Metode ini mengidentifikasi pola sidik jari dengan menganalisis bagian terang dan gelap. Cahaya yang gelap menandakan bagian pola sidik jari yang menempel pada alat sensor fingerprint. Anda dapat melakukan bagian yang gelap pada sidik jari jika terpapar cahaya dengan menggunakan metode stempel. Jika Anda pernah melakukan cap 3 jari untuk keperluan ijazah, seperti itu bagian gelap yang menempel pada sensor sidik jari. Capacitive scanner adalah metode identifikasi sidik jari yang paling banyak digunakan pada smartphone. Pada umumnya diletakkan pada bagian belakang, samping, atau bagian bawah layar smartphone. Selain smartphone, salah satu pengguna metode capacitive scanner yang paling canggih adalah pada gembok fingerprint. Metode capacitive scanner menggunakan alat elektronik semacam kapasitor yang berfungsi untuk membentuk pola sidik jari. Cara kerjanya adalah dengan memanfaatkan muatan listrik berada pada kapasitor. Kapasitor akan bereaksi oleh pola sidik jari yang mengenai bagian dari kapasitor. Sedangkan pola sidik jari yang tidak terkena kapasitor tidak akan bereaksi apapun. Dari proses perbedaan reaksi tersebut menghasilkan pola gambar sidik jari yang akan dipindai. Ultrasonic scanner adalah metode identifikasi sidik jari yang paling canggih jika dibandingkan dengan optical scanner dan capacitive scanner. Metode ini biasanya digunakan pada layar smartphone. Ultrasonic scanner memanfaatkan gelombang getaran atau suara dengan frekuensi di atas 20 kHz. Cara kerja dari ultrasonic scanner adalah dengan memantulkan frekuensi hingga ke lapisan epidermis.
Untuk metode pemantulan frekuensi sendiri sama halnya dengan teknik alat pendeteksi penyakit atau USG. Pola dari hasil pantulan frekuensi tersebut kemudian dijadikan sebuah gambar objek yang dapat diidentifikasi. Setelah proses registrasi atau pendaftaran sidik jari pada mesin absensi sidik jari atau mesin sidik jari yang difungsikan untuk fungsi lain, maka citra atau pola sidik jari akan disimpan. Dalam proses penyimpanan citra atau pola sidik jari terdapat beberapa teknik penyimpanan, antara lain: pertama, data sidik jari disimpan di dalam perangkat alat absensi sidik jari. Cara ini disebut sebagai pendapat desentralisasi, biasanya terjadi pada mesin sidik jari tipe standalone, yaitu mesin sidik jari yang dalam pengoperasiannya bisa berjalan tanpa terhubung dengan komputer. Data akan disimpan pada memori yang ada pada mesin. 2. Data sidik jari disimpan pada database di komputer. Cara ini disebut sebagai cara sentralisasi, biasanya digunakan pada alat sidik jari tipe online atau yang harus terhubung dengan komputer. Data sidik jari yang harus diregistrasi akan langsung disimpan pada database yang ada pada harddisk komputer. 3. Data sidik jari disimpan pada kartu pemilik. Cara ini disebut sebagai desentralisasi. Data sidik jari akan disimpan pada kartu sang pemilik. Pertama kali sidik jari harus diregistrasi ke mesin. Kemudian data sidik jari tersebut akan ditulis oleh mesin sidik jari ke kartu tertentu. Misalnya mirror card. Proses verifikasi dilakukan menggunakan kartu yang telah ada data sidik jari tersebut. Kelebihan dari absensi sidik jari. Sensor yang digunakan untuk mendeteksi sidik jari menggunakan sistem optikal, di mana pendeteksian dilakukan dengan pembacaan kontur sidik jari dan listrik statis tubuh. Hal ini menghasilkan tingkat keamanan yang tinggi karena tidak bisa dipalsukan dengan fotokopi sidik jari atau sidik jari tiruan. Kelemahan pada sistem absensi sidik jari. Sensor jari tidak bisa mengenali jari yang basah. Untuk karyawan yang tangannya berkeringat, akan sedikit kesulitan saat absensi. Umumnya dengan membersihkan jari cukup mengatasi masalah ini. Saat jari basah di-scan, maka bercak air akan mengganggu pola sidik jari sehingga tidak bisa dikenali pola sidik jari tersebut. Nah, itu dia penjelasan tentang cara kerja komputer dengan sidik jari. Sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.